Ya, selamat siang pemirsa Wisata Nusantara. Saat ini saya sudah di Padukuhan Ngluang di Gunung Kidul. Nah, saat ini saya berada di depan lokasi syuting untuk film KKN Desa Penari. Nah, ini adalah saat ini di depan saya ada namanya rumah untuk posyandu ya, salah satu rumah yang digunakan syuting film tersebut. Nah, kita akan mereview lagi tempat-tempat untuk yang waktu pengambilan syuting video atau film KKN Desa Penari. Yuk, ikuti, monggo. Putraku kang winarana mijangetno. Di sini gapura. Oh, di sini gapura ya. Gapura berhentinya ojek. Oh, berhentinya ojek. Oh, jadi ini adalah ada dibikin gapura. Kemudian ada adegan di mana ojek itu mengantarkan sampai depan gapura ini. Kemudian mahasiswa tersebut masuk disambut Pak Prabu. Pak Prabu. Lajeng dia akan menuju ke rumah tadi itu. Oh ya, udah berarti kita akan menuju ke rumah itu ya. Mring pinaringono rahmat ingkang Ibu, mungkin ini bisa dijelaskan saat ini kita berada di mana gitu. Monggo Bu, silakan dijelaskan. Oh iya, ini tempat utama syuting KKN Desa Penari 1 ya. Di sini tempat KKN yang sebelah barat itu untuk perempuan, yang sebelah kanan untuk laki-laki. Kemudian ini apakah di sini juga untuk aktivitas syutingnya sendiri Bu, pengambilan gambarnya sekalian di sini atau kados pundi? Iya, pengambilan gambar juga di sini karena di sini tempat yang ini di sini itu untuk membuka yang oleh-oleh dari orang hajatan. Nah, itu oleh-olehnya dibuka ternyata isinya kepala monyet. Gitu. Setahu saya itu. Kenapa kok sebenarnya ini kan bisa jadi aset ya untuk di padukuhan sini? Kenapa dibongkar Bu? Ya mungkin karena ini rumah ini sudah dikasihkan ke anak-anaknya. Karena anaknya ditinggalnya tidak di sini semua, anaknya di Jakarta sama di kelurahan lain. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Duko. Nah, monggo Bu, mungkin bisa kenalan dulu dengan Bu Duko siapa ini? Asmanipun. Ya, nama saya Istri Rahayu, Dukuh Padukuhan Ngluang, Kelurahan Ngleri, Kapanewon Playen. Bu, ini kita ada di depan rumah. Ibu, mungkin Ibu bisa saged menjelaskan ini rumah apa nggih, Bu? Oh iya, sedikit tapi mohon maaf seandainya nanti saya salah ya, karena saya tidak full mengikuti acara tersebut. Karena waktu itu ada kegiatan lain. Yang saya tahu ini rumah posyandu sebelum rumah utama jadi. Jadi rumah posyandu ini apa Bu? Waktu ada kegiatan pengambilan syuting ini sebagai apa ini rumah ini? Sebagai tempat tinggal KKN. Oh, jadi untuk kayak base campnya mereka atau tempat tinggalnya mereka? Iya. Ibu Rahayu, kalau selama proses pengambilan syuting ini, apakah ada kejadian-kejadian yang terjadi baik itu kepada kru atau mungkin bahkan kepada pemain filmnya sendiri Bu? Mungkin bisa diceritakan. Sepengetahuan saya memang waktu itu ada kejadian untuk krunya itu waktu itu ya melihat sesuatu lah dan sempat dilarikan di rumah sakit. Apa Bu yang yang pernah diceritakan apa Bu? Melihat sesuatu. Melihat bentuknya apa nggak cerita Bu? Ya seperti perempuan. Itu non sewu, itu lokasinya di tempat yang tadi kita lihat atau di mana Bu? Di tempat posyandu. Di rumah posyandu tadi. Nah, terus kemudian tadi kayaknya Ibu juga sempat
cerita ya, Ibu sempat cerita. Nah, kan di sini juga warga kan diajak main juga ya, Bu ya. Iya. Diajak main syuting film juga. Nah, itu juga apakah ada warga di sini juga ada yang mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia atau terus pundi ngaten, Bu? Ya, setahu saya ya, ini contoh suami sendiri ya, itu dia merasakan, dia nggak pernah menari, tapi waktu itu pas syuting itu menari itu semuanya bisa menari, Jadi luwes gitu, Bu. jadi luas. Dan itu sering kali, Bu. Jadi sering kali kejadian-kejadian itu selama syuting juga terjadi gitu, Bu. Tidak Iya. cuman Bapak aja. Iya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau suami itu merasa dia itu seperti ahli menari. Waktu di Wanagama. Waktu di Wanagama, waktu pengambilan syuting di Wanagama. Iya. J. Kemudian, Bu, kan sini cukup lama ya, Bu? Proses syutingnya Iya. berapa lama, Bu? Hampir 28 hari tapi pindah-pindah. 28 hari dan itu tempatnya pindah-pindah, J. Nah, bagi warga di sini ini ada nggak, Bu, dampak selama syuting itu untuk maksudnya dampak secara perekonomian untuk warga di sini? Terus pundi, Bu? Dampaknya ya yang baik itu dampaknya ya ada yang senang, tapi kalau yang kurang baik ya ada yang kurang senang karena ibaratnya yang jauh itu ya seperti itulah warga. Jadi artinya Bu Rahayu mungkin ingin mengatakan bahwa warga itu jadi punya pengalaman ya, Iya. bagaimana kemudian syuting, terus juga mungkin warga di sini ada kalau secara perekonomian bagaimana, Bu? Ya kalau yang ikut itu senang ya, karena belum pernah main syuting itu seperti apa, dia senang untuk menambah perekonomian. Tapi kalau warga yang tidak diikut sertakan ya kemungkinan ya gimana ngoten niku. Ya, tadi Ibu sempat menyebutkan hutan Wanagama ya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita sedikit gitu ya, sekilas terkait dengan hutan Wanagama. Sepengetahuan Ibu seperti apa, Bu? Ya, sepengetahuan saya ya hutan Wanagama itu sejak dulu itu hutan pendidikan. Tuh, baik itu dari dalam atau dari luar negeri. Sepengetahuan saya seperti itu. Ibu kalau di hutan Wanagama itu juga apa, Bu? Katanya kan saya dengar-dengar dan baca artikel ya. Itu di sana tuh cukup non sewu, cukup singup gitu ya, Bu, cukup angker gitu. Gimana, Bu, itu? Ya kalau singupnya ya, tapi kalau angkernya memang itu dari pribadi ya. Kalau saya karena dulu waktu kecil saya ada di sana ya, kalau saya ya biasa saja. Memang ada yang angker-angker itu ada. Tapi pernah kejadian nggak, Bu? Ada yang mengalami hal-hal atau mungkin hal-hal yang tidak di luar nalar manusia? Dulu ada itu waktu untuk kemah itu ada yang kesurupan seperti itu. Oh, ada yang camping di situ, Iya. Bu. Itu terus kesurupan dan bisa disembuhkan. Cuma itu karena waktu itu di perkampungan Salak, dan saya dengar seperti itu. Tapi setelah itu kayaknya tidak. Boleh tahu, Bu, itu kenapa, Bu, kok yang camping itu bisa sampai atau yang kemah itu bisa sampai kesurupan? Apakah dia melanggar aturan di sana atau kados pundi? Sepengetahuan saya tidak. Enggak. Mungkin dari pribadi. Oh, nggih. Ibu, mbok menawi wonten pesan-pesan bagi YouTuber yang ingin meliput atau mungkin berkunjung ke desa sini, mungkin monggo, Bu, silakan. Saran saya bagi YouTuber itu ya lewatlah ke Pok Darling, ke sekretariat. Bagi YouTuber apabila ingin datang ke tempat-tempat, misalnya tempat mau yang diliput, itu mohon untuk tetap minta izin baik itu ke ketua Pok Darwis atau bahkan Pok Darling atau bahkan bisa ke tempat dukuh ngaten nggih, Bu, nggih. Gitu. Matur nuwun Ibu Rahayu. Sami-sami.
sekian perjalanan kita hari ini di desa di Dusun Ngluweng ini, Gunung Kidul. Terima kasih dan tetap saksikan video-video kita berikutnya. Matur nuwun. Sira lan Nabi Muhammad dadi yo ageme